Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 yang lalu, setelah Peggy Setiawan ini dinyatakan bebas oleh pengadilan. Nah, selanjutnya adalah perihal kasus ini apakah akan terus diungkap ataukah nantinya Peggy Setiawan ini akan kembali diperiksa sesuai dengan informasi-informasi yang beredar menurut praktisi hukum dan juga berbagai kalangan yang menyatakan bahwa kemungkinan Peggy ini diperiksa kembali ini tetap ada, walaupun sudah diputuskan pada sidang pra-peradilan ini bahwa proses penersangkaan Peggy Setiawan ini dianggap tidak sah secara hukum. Namun hal ini dibantah oleh pihak dari kuasa hukum Peggy Setiawan yang menyatakan bahwa keputusan peradilan ini telah mencantumkan bahwa Peggy tidak bisa diperiksa lagi, baik itu sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Di dalam poin keputusan sidang pra-peradilan yang telah disahkan kemarin ini, pihak kuasa hukum mengklaim bahwa kemungkinan untuk Peggy Setiawan dijadikan tersangka ini sudah tidak mungkin karena ada poin yang menyatakan bahwa pihak dari Peggy Setiawan ini tidak bisa diperiksa kembali oleh pihak dari termohon, atau dalam hal ini adalah pihak penyidik Polda Jawa Barat. Nah, di lain sisi, Peggy Setiawan menyatakan kesiapannya apabila dirinya nantinya akan diperiksa oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Kemungkinan Peggy Setiawan akan dijadikan saksi terkait para terpidana yang telah menjalani hukuman atau yang telah divonis seumur hidup oleh pihak pengadilan karena mereka dianggap terbukti melakukan pembunuhan dan juga pemerkosaan terhadap Vina dan juga pembunuhan terhadap Eki. Sebagaimana kita ketahui bahwa para terpidana ini sedang dalam upaya pengajuan PK atau peninjauan kembali atas status hukum yang mereka dapatkan atau atas status terpidana yang mereka dapatkan dalam kasus ini. Mereka menyatakan bahwa tidak terlibat atau bukan pelaku dari pembunuhan dan juga pemerkosaan terhadap Vina. Nah, berita lain perihal kasus pembunuhan Vina adalah keluarga dari Vina ini menanyakan keberadaan dari Ibtu Rudiana yang dianggapnya atau mereka anggap ini seolah-olah menghilang, terlebih setelah Peggy Setiawan ini dinyatakan bebas. Menurut keluarga Vina, Bapak Ibtu Rudiana selaku ayah dari Eki ini seolah-olah menghindar. Mereka menganggap ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh Bapak Ibtu Rudiana selama ini. Namun menurut Humas Polda Jawa Barat, Bapak Jules Abraham Abbas ini menyatakan bahwa Bapak Ibtu Rudiana ini telah diperiksa kaitannya dengan pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Dan hasilnya memang tidak ada yang dilanggar oleh pihak ayah dari korban, yaitu Bapak Ibtu Rudiana yang merupakan polisi aktif dalam jajaran keluarga Polri. Pihak kuasa hukum dari Bapak Ibtu Rudiana, yaitu Bapak Fitra, menyatakan bahwa Bapak Ibtu Rudiana ini tidak kemana-mana dan tidak ada yang ditutup-tutupi perihal kasus ini. Pihak kuasa hukum meminta agar pihak dari keluarga Vina tidak sembarang dalam berbicara menyangkut perihal Bapak Ibtu Rudiana.
Pihaknya juga mengatakan bahwa Bapak Ibtu Rudiana ini telah diperiksa oleh Propam dan tidak ada indikasi pelanggaran etik dalam kasus yang menimpa anaknya tersebut. Selain itu, beredar pemberitaan pula perihal saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Saksi tersebut adalah Aep. Aep diberitakan bahwa setelah Peggy Setiawan ini dinyatakan bebas, ini keberadaannya dianggap juga sama seperti Bapak Ibtu Rudiana, yaitu tidak diketahui keberadaannya. Aep dianggap menghilang dan sudah tidak tinggal lagi di rumah orang tuanya, yaitu di daerah Cikarang, Jawa Barat. Padahal kemunculan Aep ini sangat dinanti-nantikan oleh publik. Sebagaimana kita ketahui bahwa Aep ini merupakan saksi kunci dan juga orang yang berkeyakinan dan mengatakan bahwa Peggy Setiawan ini memang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan dia mengatakan bahwa dia sendiri melihat kejadian tersebut pada tahun 2016 yang lalu. Nah, kesaksian Aep ini banyak yang meragukan. Banyak juga yang menyayangkan bahwa pada saat sidang tahun 2016 yang lalu ini justru kesaksian Aep yang dianggap dipakai oleh pihak dari jaksa pada saat mengajukan tuntutan terhadap para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di tahun 2016 yang lalu. Pihak dari kuasa hukum Peggy Setiawan sendiri sebelumnya telah melaporkan Aep dan juga Sudirman terkait dengan kesaksian palsu atau memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, di mana pada saat setelah dibebaskannya Peggy Setiawan dari hasil pra-peradilan ini, pihak kuasa hukum mengatakan bahwa akan melaporkan saksi Aep dan juga Sudirman terkait dengan keterangan palsu kepada pihak kepolisian. Keterangan palsu ini dianggap yang menjadi awal mula pemicu ditangkapnya Peggy Setiawan sehingga dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Sementara di lain pihak, mantan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD menyatakan dalam wawancaranya pada program Rosi yang ditayangkan oleh Kompas TV, menyatakan bahwa penanganan awal kasus Vina Cirebon ini serampangan atau asal-asalan, dari mulai penangkapan para tersangka yang dianggap langsung dijadikan tersangka tanpa dimintai keterangan terlebih dahulu, dan juga kejanggalan-kejanggalan lain perihal pemeriksaan dan juga penyidikan para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di tahun 2016 yang lalu. Pihak dari Kapolri pun menyatakan bahwa penanganan awal kasus Vina ini tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan Scientific Crime Investigation, sehingga memang dari awal kasus ini sudah ada yang janggal. Nah, sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.